Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, peranan ayah dalam keluarga. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan ke-6. Dan pada ayatnya yang keempat firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tentunya pernah mendengar bahwa ada peringatan tentang Hari Ayah. Di Indonesia mungkin kita sering memperingati Hari Ibu, tetapi jarang mengingat tentang Hari Ayah. Namun di Amerika dan beberapa negara besar, Hari Ayah cukup sering diperingati bahkan dirayakan. Saya mencoba mencari tahu latar belakang sejarahnya. Ternyata kisahnya dimulai di tahun 1908, ketika seorang anak bernama Sonora melihat ayahnya Smart Dot yang berprofesi sebagai veteran sipil berjuang membesarkan keenam anaknya setelah ibu mereka meninggal. Karena ingin berterima kasih kepada ayahnya, Sonora pun mendapatkan ide untuk merayakan Hari Ayah selayaknya seperti Hari Ibu dirayakan. Pada zaman itu, figur ayah tidak pernah mendapatkan tempat istimewa di hati banyak orang. Gagasan Sonora kemudian mendapat perhatian oleh pemerintah setempat. Akhirnya, pada tahun 1910, negara bagian Washington menetapkan tanggal 19 Juni sebagai perayaan Hari Ayah Sedunia untuk menghormati dan mengapresiasi peran ayah dalam keluarga. Nah, hari ini dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari, saya ingin mengangkat tema tentang pria menjadi ayah, kepala keluarga, pemimpin, dan imam sebagai role model yang baik. Saudaraku para ayah, ketahuilah Anda adalah anugerah Tuhan untuk keluarga. Setiap pria yang menikah seharusnya menyadari bahwa Anda akan menjadi ayah untuk generasimu. Bukan saja sebagai tulang punggung yang memberi nafkah dan memenuhi hidup keluarganya, tetapi yang tidak kalah penting adalah sebagai imam dalam hal-hal yang rohani. Di dalam Alkitab ada banyak bagian yang memberikan gambaran bagaimana seorang figur ayah yang baik. Seperti kita tahu secara umum, ayah adalah pemimpin dalam keluarga. Tetapi dalam pandangan Alkitab, peran ayah bukan saja sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pembimbing yang memiliki tanggung jawab yang utuh. Kejadian 18 ayat 19 mengatakan, "Sebab aku telah memilih dia, supaya ia memimpin anak-anaknya dan seisi rumahnya menuruti dia untuk mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan apa yang benar dan adil, sehingga Tuhan akan mewujudkan bagi Abraham apa yang telah dijanjikannya." Perikop ini dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan ingin agar para ayah dapat lebih mengambil peranan yang besar dalam rumah tangga, agar keluarga dan generasi-generasi berikutnya diberkati Tuhan. Tahukah saudara, ada banyak keluarga yang kehilangan hati bapa atau hati ayah. Mungkin secara finansial para ayah sudah melakukan lebih dari cukup, tetapi dalam peranannya ada banyak ayah yang gagal. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya konsep pemikiran yang keliru di dalam diri para suami atau ayah bahwa urusan rumah dan anak-anak adalah urusan istri atau ibu. Memang ada benarnya saudara, istri atau ibu lebih telaten dan sabar dalam menghadapi urusan rumah dan mengasuh anak-anak. Tetapi bukan berarti ayah tidak mau tahu atau cuek sama sekali. Justru keterlibatan para ayah khususnya di dalam rumah akan memenuhi kebutuhan emosi dalam keluarga. Seperti perasaan disayang, dipedulikan, dibutuhkan, dan dilindungi. Lalu peranan apa saja yang seringkali terabaikan oleh para ayah dalam keluarga? Pertama, peranan dalam memberi rasa aman. Ketika seorang ayah tidak dapat memberikan waktunya untuk keluarga, tidak membangun komunikasi, tidak memberi perhatian, dan tidak memberi arahan, bahkan tidak mengulurkan tangannya untuk memeluk, maka keluarga akan kehilangan rasa aman.
Sifat diktator, kekerasan, ketidakpedulian, dan ketidakadilan atau keberpihakan akan menimbulkan kekecewaan dan kepahitan yang makin dalam diri anak-anak mereka. Kedua, peranan yang seringkali terabaikan oleh para ayah dalam keluarga adalah dalam memberi inisiatif. Para ayah atau suami, Anda adalah seorang inisiator. Ada berapa banyak keluarga di mana para imamnya tidak menjadi inisiator dalam membangun mesbah keluarga, inisiator dalam mengambil keputusan, inisiator dalam memberi bimbingan dan nasihat, bahkan inisiator dalam mendamaikan. Belakangan ini, malah banyak para ibu atau istri yang harus mengambil keputusan penting. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena para ayah tidak berfungsi sebagai inisiator yang baik. Ketiga, peranan yang seringkali terabaikan oleh para ayah dalam keluarga adalah peranan dalam mengasihi ibu dari anak-anak mereka. Efesus 5 ayat 28 berkata, "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri." Seringkali pernikahan yang bertahun-tahun bisa saja menimbulkan kejenuhan. Tetapi Tuhan sudah tegas berkata agar para ayah atau suami untuk menjaga diri agar ia tetap setia dan mengasihi terhadap istri dari masa mudanya. Maleakhi 2 ayat 15. Karena tidak dipungkiri, hubungan yang harmonis antara ayah dan ibu akan sangat berdampak kepada perkembangan mental keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi oleh para ayah pada masa kini. Namun, marilah kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Apakah ada pergumulan yang masih menjadi penghalang bagi Anda untuk menjadi ayah atau kepala keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Berubahlah dengan kesadaran dan mintalah kepada Roh Kudus kekuatan dan kemampuan untuk memperbaikinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk semua para ayah di dalam setiap rumah tangga, agar mereka dapat menjalankan fungsinya dan peranannya sebagai ayah yang saleh, yang sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Sebagaimana orang laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati, begitu kata firman-Mu. Dan berkat itu akan mengalir kepada istri, anak-anak, dan generasi selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.